Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sandra Oktari Milano, NIM F1D1200017 dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi mineral berdasarkan kelas utama mayor dan kelas minor. Berdasarkan anion atau polyanion, mineral dikelompokkan menjadi 7 kelas utama atau mayor, yaitu native element, sulfida, halida, oksida, karbonat, sulfat, dan silikat. Serta juga ada kelas minor seperti sulfosat, nitrat, borat, tungstat, molibdat, fosfat, arsenat, dan vanadin. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang mineral dari 7 kelas utama mayor. Yang pertama ada native element. Native element atau unsur murni ini adalah kelas mineral yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur atau komposisi kimianya saja. Mineral pada kelas ini tidak mengandung unsur lain selain unsur pembentuk utamanya. Pada umumnya sifat dalam mineralnya adalah malleable yang jika ditempa dengan palu akan menjadi pipih, atau ductile yang jika ditarik akan dapat memanjang namun tidak akan kembali lagi seperti semula jika dilepaskan. Kelas mineral native element ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada metal dan elemen intermetalik atau logam. Contohnya yaitu tembaga, sistem kristalnya adalah isometrik. Cuprum atau tembaga biasa digunakan sebagai bahan peralatan listrik atau kabel dan bahan campuran logam atau kuningan perunggu, bahkan oleh manusia purba digunakan sebagai perabotan dan senjata serta perlengkapan ritual kepercayaan. Yang kedua ada semi metal atau semi logam. Contohnya adalah bismut yang memiliki sistem kristalnya adalah heksagonal. Bismut digunakan sebagai bahan campuran logam. Selain itu juga digunakan sebagai bahan dalam industri farmasi dan kosmetik. Yang ketiga ada non-metal atau bukan logam. Contohnya yaitu sulfur. Digunakan sebagai bahan utama pembuatan asam sulfur, vulkanisasi karet sehingga menjadi bahan peledak, fungisida, dan pupuk. Yang kedua ada sulfida. Kelompok sulfida merupakan kombinasi antara logam atau semi logam dengan belerang. Biasanya terbentuk di sekitar wilayah gunung api yang memiliki sulfur yang tinggi dan proses mineralisasinya terjadi pada tempat-tempat keluarnya atau sumber sulfur. Unsur utama yang bercampur dengan sulfur tersebut berasal dari magma kemudian terkontaminasi oleh sulfur yang ada di sekitarnya. Contoh dari sulfida ini yang pertama ada galena. Galena banyak digunakan sebagai komponen utama akumulator pada kendaraan bermotor. Di bidang percetakan, industri persenjataan, pelapis anti karat pada pipa-pipa untuk pemakaian di bawah laut, pelapis dalam reaktor nuklir, dan beberapa penggunaan lainnya. Yang kedua ada chalcolite. Digunakan sebagai bahan baku pembuatan logam tembaga karena memiliki kandungan tembaga yang tinggi dan proses mengekstraksi tembaga dari sulfur di kalkosit relatif mudah sebagai sumber tembaga untuk banyak deposit mineral menengahnya. Yang ketiga ada pirit. Pirit digunakan untuk menghasilkan sulfur dioksida untuk proses pembuatan kertas. Pirit juga digunakan sebagai batu permata. Pirit digunakan dalam pengeluaran sulfur dan asid sulfurik dan juga digunakan dalam perlombongan arang batu. Kelas yang ketiga ada halida. Halida adalah kelompok mineral yang memiliki anion dasar halogen. Halogen adalah kelompok khusus dari unsur-unsur yang biasanya memiliki muatan negatif ketika tergabung dalam satu ikatan kimia. Contoh dari halida ini yang pertama ada fluorid. Fluorid digunakan sebagai flux dalam peleburan besi untuk mengurangi viskositas terak. Digunakan untuk plasma etching di bidang manufaktur semikonduktor, produksi panel layar data, dan fabrikasi MEMS. Digunakan dalam produksi plastik anti gores seperti teflon, serta dipakai dalam industri kimia, peleburan besi baja, gelas, serat kaca, dan tembikar. Contoh yang kedua ada halid. Halid sering digunakan baik di rumah tangga maupun di kota untuk pengelolaan es sebagai garam halus dan sebagai pembuatan asam hidrofluorik, ramuan obat diet, dan bahan optik. Contoh yang ketiga ada kriolit. Digunakan dalam proses pembuatan aluminium murni. Kelas yang keempat ada oksida. Mineral oksida adalah kelas mineral yang agak beragam, berbentuk sebagai akibat persenyamaan langsung antara oksigen dan unsur tertentu. Banyak oksida berwarna hitam, tetapi ada juga yang berwarna-warni.
Keragaman oksida diakibatkan oleh kelimpahan oksigen di kerak bumi. Oksida mengandung ikatan ionik tertentu yang bisa dijadikan patokan untuk membedakan golongan mineral oksida dengan kelompok mineral lain yang ada di alam. Contoh dari oksida ini yang pertama ada magnetit. Magnetit digunakan dalam industri logam berat seperti besi dan baja. Yang kedua ada hematit, yang kegunaannya yaitu sebagai sumber logam besi, sebagai bubuk pigmen, bubuk pengkilap, dan dapat dibuat batu permata karena kristalnya yang berwarna hitam. Yang ketiga ada korundum, digunakan sebagai batu permata, kasar, refraktori, dan lain-lain. Kelas yang kelima ada karbonat. Karbonat merupakan persenyawaan dengan ion CO32- dan merupakan mineral utama pembentuk batuan sedimen. Contoh dari karbonat ini yang pertama ada kalsit yang digunakan untuk membuat semen dan juga dapat sebagai bahan konstruksi bangunan. Kalsit juga banyak digunakan sebagai pupuk, bahan tahan api, dan produksi kertas. Contoh yang kedua ada dolomit. Dolomit digunakan sebagai sumber logam magnesium dan senyawa magnesium oksida yang digunakan untuk membuat batu bara tahan api, berguna juga untuk pembuatan pupuk dan kertas. Contoh yang ketiga ada magnesit, digunakan dalam pembuatan batu bata tahan api, semen, dan industri kimia. Kelas yang keenam ada sulfat. Mineral sulfat adalah kombinasi dari logam atau semi logam dengan anion sulfat dan membentuk mineral sulfat. Pembentukan mineral sulfat biasanya terjadi pada daerah evaporitik atau penguapan yang tinggi kadar airnya. Contohnya adalah danau dan pesisir. Kemudian perlahan-lahan menguap sehingga formasi sulfat dan halida berinteraksi. Contoh dari sulfat ini yang pertama ada barits, digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet, serta bahan pewarna karena warnanya yang putih. Contoh yang kedua ada gipsum. Gipsum digunakan sebagai penambah kekerasan pada bahan bangunan. Untuk bahan baku kapur tulis, campuran bahan pembuatan lapangan tenis. Contoh yang ketiga ada anhidrit, digunakan untuk menghasilkan asam sulfur dengan kandungan belerangnya, serta salah satu bahan baku kertas dan batu hias karena kenampakannya yang indah. Yang ketujuh ada silikat. Silikat adalah suatu senyawa yang mengandung satu anion dengan satu atau lebih atom silikon pusat yang dikelilingi oleh ligan elektronegatif. Jenis silikat yang sering ditemukan umumnya terdiri dari silikon dengan oksigen sebagai ligannya. Anion silikat dengan muatan listrik negatif harus mendapatkan pasangan kation lain untuk membentuk senyawa bermuatan netral. Contoh dari silikat ini yang pertama ada olivin, digunakan sebagai bahan refraktori. Ia digunakan untuk membuat bata refraktori dan digunakan sebagai pasir pemutus. Contoh yang kedua ada piroxen, digunakan sebagai bahan batu belah untuk bahan konstruksi yaitu bangunan dan jalan, bangunan perumahan, alas jalan sebagai agregat, fondasi, batu hias, dan lainnya. Yang ketiga ada biotit, dapat digunakan sebagai pengisi dan extender dalam cat, sebagai aditif untuk lumpur pengeboran, sebagai pengisi inert dan media cetakan, dan sebagai lapisan permukaan pada industri aspal. Biotit juga digunakan dalam potasium argon dan metode-metode argon pada dating batuan beku. Pembahasan kedua yang akan saya bahas yaitu tentang mineral dari 8 kelas mineral. Kelas yang pertama yaitu sulfosat. Mineral sulfosat adalah mineral sulfida kompleks dengan rumus umum AmBnSp, di mana A mewakili logam seperti tembaga, timbal, perak, dan besi. B biasanya mewakili semi logam seperti arsen, antimon, dan bismut, dan S adalah sulfur. Contoh dari mineral sulfosat yang pertama ada prostit, digunakan untuk bahan dasar pembuatan perhiasan, handicraft, aksesoris, logam campuran emas dan platinum, koin dirham, perak murni batangan dan granul. Dan bayat juga digunakan untuk investasi jangka panjang dan alat pembayaran yang sah pada negara tertentu. Yang kedua ada piralgirit. Piralgirit ini kegunaannya juga sama dengan prostit. Contoh yang ketiga ada samsonit. Kegunaannya yaitu bisa digunakan dalam pembuatan koper. Kelas yang kedua ada nitrat. Nitrat adalah komponen umum dari pupuk dan bahan peledak. Hampir semua nitrat anorganik larut dalam air. Contoh nitrat yang tidak larut adalah bismut oksinitrat. Contoh dari nitrat ini yang pertama ada nitrat. Nitrat digunakan dalam sektor persenjataan, seperti pada pembuatan bom. Digunakan sebagai pupuk, sebagai bahan pembuatan asam nitrat,
sebagai bahan tambahan pada pasta gigi untuk gigi sensitif, sebagai elektrolit pada jembatan garam, dan sebagai perlindungan anti karat pada logam dan banyak manfaat lainnya. Contoh yang kedua ada batrium nitrat. Kegunaannya yaitu untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Contoh yang ketiga ada nitratin. Kegunaannya yaitu sebagai komposisi bahan peledak dan dalam bahan bakar pada roket, juga pada kaca dan pelapis tembikar. Banyak digunakan sebagai pengawet bahan makanan olahan. Kelas yang ketiga ada borat. Mineral borat adalah mineral yang mengandung gugus anion borat. Mineral borat itu sifatnya lunak, mudah larut dan ditemukan dalam konteks evaporit. Namun seperti borasit, itu sifatnya keras dan tahan terhadap pelapukan, serta lebih mirip dengan silikat. Contoh dari borat ini yang pertama ada borasit. Kegunaannya yaitu sebagai antiseptik dalam pengobatan untuk mengobati luka bakar ringan. Yang kedua, asam borat. Digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau prekursor untuk senyawa kimia lainnya. Yang ketiga ada boraks. Kegunaan dari boraks ini yaitu menjadi bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, pengawet makanan, dan pengontrol kecoa. Kelas yang keempat ada tungstat. Contoh dari tungstat ini yang pertama ada tungsten. Digunakan untuk pembuatan filamen lampu pijar, tabung elektron dan televisi, proses penguapan logam, titik kontak listrik pada distributor mobil, target sinar X, unsur windings atau proses pencairan logam dalam tungku listrik, dan pemanas pada tungku listrik, dan dalam peralatan untuk suhu tinggi dan pesawat luar angkasa. Yang kedua ada wolfram. Wolfram sering dipakai untuk filamen lampu, barang elektronik, atau bahkan sebuah alat-alat pemotong yang sangat tajam. Yang ketiga ada hufnerit. Digunakan untuk keperluan industri karena mengandung besi dan mangan. Kelas yang kelima ada molibdat. Molibdat dapat membentuk sejumlah besar oksonium yang berupa struktur discrete atau struktur extended polymer. Contoh dari molibdat ini yang pertama ada molybdenum. Molybdenum digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi pada baja tahan karat ferritik dan baja tahan karat martensitik. Molybdenum kadang digunakan sebagai pengganti wolfram karena kerapatannya yang lebih rendah dan harga yang lebih stabil. Yang kedua ada molybdenite. Kegunaannya yaitu sebagai pelumas padat untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian logam yang bergeser. Yang ketiga ada wulfenite. Wulfenite adalah favorit di kalangan kolektor mineral. Ini membentuk kristal yang luar biasa dan agregat dalam warna cerah yang beberapa mineral bisa cocok. Kelas yang keenam ada fosfat. Mineral fosfat adalah sekelompok mineral yang memiliki anion PO4 dan biasanya berikatan dengan kation logam. Contoh dari fosfat ini yang pertama ada apatit. Apatit digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan pupuk karena itu adalah sumber fosfor, tapi terkadang juga digunakan sebagai batu permata. Apatit juga berfungsi sebagai mineral indeks skala kekerasan Mohs dengan kekerasan 5. Yang kedua adalah litiopilit. Digunakan sebagai bahan yang dijanjikan untuk produksi baterai lithium ion. Yang ketiga ada monasit. Karena sifat radioaktifnya, monasit digunakan sebagai geokronologi monasit untuk mempelajari peristiwa geologi seperti kristalisasi, pemanasan, atau deformasi batuan yang mengandung monasit. Kelas ketujuh yaitu arsenat. Contoh-contoh dari arsenat ini yang pertama ada annabargit. Digunakan kadang-kadang sebagai manik-manik dan sebagai perhiasan, serta juga sebagai batu hias. Yang kedua ada eritrik, digunakan sebagai paduan terkait kobalt dan perak asli. Yang ketiga ada austinit, digunakan untuk melarutkan berbagai paduan yang terdapat dalam baja dan untuk mencapai besar austinit yang optimum, sehingga dapat mencapai kekuatan baja yang optimum setelah pengerjaan panas. Yang kedelapan ada vanadat. Mineral vanadat adalah bentuk oksidasi dari vanadium yang memiliki kemiripan struktur, analogi kelistrikan, dan reaksi protonasi dengan fosfat. Vanadat banyak digunakan dalam industri metalurgi, serta banyak digunakan untuk memproduksi baja berkualitas tinggi. Contoh dari vanadat ini ada karnotit, blosit, dan huemulit. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.